wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran hari ini pada materi diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Baiklah anak-anak sekalian, pertama kita akan masuk dulu ke pengertian diagonal bidang dan diagonal ruang. Untuk supaya kalian lebih paham, perhatikan gambar ibu yang di sebelah, yang di samping. Kubus ABCDEFGH. Di sini ada dua titik sudut A dan titik sudut H dihubungkan dengan sebuah garis sehingga membentuk garis AH. Titik sudut E dengan titik sudut G berhadapan, dihubungkan, terbentuklah sebuah garis EG. EG dan AH dikatakan dengan diagonal bidang. Bisakah kalian mencari diagonal bidang yang lain pada bidang kubus ini? Silahkan, masih banyak bidang-bidang diagonal bidang yang lainnya. Kemudian titik H dihubungkan dengan titik B. Begitu juga titik E dihubungkan dengan titik C. Di sini sudut E dengan sudut C itu berhadapan tapi tidak satu bidang. Maka dikatakan garis EC, garis HB adalah diagonal ruang. Ya. Tentu kalian bisa mencari diagonal yang lain. Silakan, banyak diagonal bidang, diagonal ruang yang bisa kita buatkan dari gambar kubus itu. Di antaranya misalkan AC itu juga diagonal bidang, BD diagonal bidang. Jadi satu bidang itu bisa menghasilkan dua diagonal bidang. Ya, apa kesimpulannya? Jadi diagonal bidang yaitu garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Contohnya ini ya, bidangnya sama, AD, AE. Kemudian ED nanti juga itu diagonal bidang karena masih dalam satu bidang. Kemudian diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan tak sebidang. Sekarang Ibu contohkan untuk mencari diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dan balok. Contoh soal pertama adalah kubus, di mana kubus ini berukuran sisinya panjangnya 5 cm. Kita akan mencari diagonal EB, yaitu diagonal bidang. Perhatikan segitiga yang dibentuknya EAB, siku-siku di A, berarti terjadi segitiga siku-siku, berlaku teorema Pitagoras. Mencari panjang EB dengan teorema Pitagoras, akar dari BA kuadrat ditambah AB kuadrat, akar dari 5 kuadrat tambah 5 kuadrat, akar 25 tambah 25, akar 50 disederhanakan menjadi 5 akar 2, karena 50 itu sama saja dengan 25 kali 2. Akar 25-nya 5 dibawa ke depan, tinggal akar 2. Kemudian untuk mencari panjang HB, HB ini kan diagonal ruang, segitiganya mana yang dibentuknya? HDB. HDB ya. Coba dulu pulpennya. HDB. Siku-siku nanti di D. Berarti kita akan mencari panjang HB juga sama dengan mencari diagonal pada EB, yaitu pakai rumus Pitagoras. Di mana rumus HB sama dengan akar dari BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Nah, BD kuadrat itu sama dengan panjang EB pada kubus, diagonal sisi pada kubus, semuanya sama panjang. Akar 50 dikuadratkan 50 ya. Tambah 5 kuadrat 25 sama dengan akar 75, disederhanakan 5 akar 3. Soal yang kedua itu tentang balok. Di mana balok di sini panjangnya 8, lebarnya 4, tingginya 6. Kita akan mencari panjang diagonal bidang BG. Ini dia BG, berarti segitiganya BCG. Maka berlaku juga rumus Pitagoras. Akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. BG itu sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Akar 16 tambah 36, akar 52. Disederhanakan jadi 2 akar 13. Bagaimana cara mencari panjang
dari AG, bangun ruangnya. Apa diagonal ruangnya nih? Yaitu akar dari AC kuadrat tambah CG kuadrat. Nah, sedangkan AC, ini AC adalah diagonal bidang. Maka kita cari dulu dengan teorema Pythagoras. AC sama dengan akar 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar 64 tambah 16. Jadi akar 80. Nah, masukin ke sini. Akar 80 dikuadratkan 80 tambah 4 kuadrat. 80 tambah 16, akar 96 disederhanakan menjadi 4 akar 6. Nah, ini khusus ya, istimewa untuk kubus ya. Rumus untuk kubus ini kalau volume kalian sudah tahu sebelumnya, itu sisi kali sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Nah, luas permukaan karena dindingnya semua ada 6, berarti 6 kali sisi atau 6S pangkat 2. Bagaimana cara mencari panjang diagonal bidang pada kubus? Ya, rumusnya tinggal masukin S akar 2. Seperti tadi, kalau ini menyangka panjangnya 5, berapa panjang EB? Ya 5 akar 2. Berapa panjang AG diagonal ruangnya? Ya 5 akar 3. Nanti luas bidang diagonal kita setelah ini ya. Ini tentang balok. Nah, balok di sini di mana panjang AB, BC, L atau lebarnya, CG adalah tingginya atau T. Nah, untuk mencari panjang AC diagonal bidang tentu berbeda dengan panjang BG. Sama-sama diagonal bidang, tapi hasilnya nanti akan berbeda karena panjang sisi balok berbeda, beda dengan kubus. Ya. Ini panjang untuk mencari panjang diagonal bidang pada balok. Ya, kalau pada bidangnya AC, diagonal apa? Diagonal bidang AC tentu akarnya akar P kuadrat tambah L kuadrat. Nah, kalau P kuadrat tambah T kuadrat, yang mana dia? Bidang ini, AF. Pada bidang AB, FE, perhatikan. Cari diagonal bidang AF. AB-nya P kuadrat. Ini T kuadrat. Jadi akar dari panjang AF sama dengan akar dari P kuadrat tambah T kuadrat. Atau untuk mencari panjang BG, yang digunakan adalah L dan T. Berarti panjang BG sama dengan akar dari L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, untuk mencari panjang diagonal ruang dari A ke G, atau dari H ke B, atau dari E ke C, atau dari F ke D, itu kita menggunakan rumus akar dari P kuadrat tambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Sekarang ada prisma segi 6, mana diagonal bidangnya adalah GB, CJ, bisa juga nanti ID, dan lain-lain. Ini dia prisma segi 5, diagonal ruangnya adalah IH, IA, IB, atau AH. Ini prisma segitiga, di mana prisma segitiga tidak mempunyai diagonal ruang. Kemudian limas, ya di sini alasnya segi 4, berarti diagonal bidangnya ada 2, yaitu AC dan BD, dan tidak mempunyai diagonal ruang. Sekarang kita masuk tentang bidang diagonal. Apa sih bidang diagonal itu? Kita lihat gambar berikut. Ada diagonal bidang AF, ini kubus ya. Ada diagonal bidang AG. Kemudian diagonal bidang ada rusuk AD, ada rusuk BG. Nah, sehingga daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang ini dan dua buah rusuk ini disebut dengan bidang diagonal. Nah, contoh yang kedua, ini diagonal bidangnya AH, diagonal bidangnya BG, rusuknya AB, rusuknya HG. Berarti dua diagonal bidang dan dua rusuk, sehingga menghasilkan satu buah daerah namanya bidang diagonal. Jadi kelihatan di sini bahwa pada kubus atau balok ada 6 buah banyaknya bidang diagonal. Ini contohnya kalau balok ya, SQ, UV, UW itu adalah bidang diagonal. AB, GH itu juga bidang diagonal, di mana bidang diagonal pada balok dan kubus berbentuk persegi panjang.
Sekarang bidang diagonal pada limas. Nah, ini bidang diagonalnya yang Bu kasih warna ungu. Ini diagonal bidang BD. Ini rusuk TB, rusuknya TD. Di satu buah diagonal bidang dibatasi oleh dua rusuk menghasilkan sebuah bidang segitiga. Maka inilah yang disebut dengan bidang diagonal pada limas. Begitu juga AC adalah diagonal bidang, CT rusuknya, TA rusuknya, maka terbentuklah satu buah bidang diagonal ACT, ya. ACT. Nah, ini prisma. Prisma segi 6, bidang diagonalnya ini dia, EAHI. Nah, bagaimana cara menghitung banyak unsur-unsur pada prisma dan banyak unsur-unsur pada limas? Di sini sudah dirangkumkan rumusnya. Contohnya, banyak sisi pada kubus. Contohnya, kubus itu kan prisma. Berapa banyak sisi pada kubus? 6. Dari sini, sisi kubus itu kan segi 4. 4 tambah 2, 6. Rusuknya ada berapa? 3 kali 4, 12. Titik sudutnya ada berapa? 2 kali 4, 8. Diagonal ruangnya berapa? N kali N kurang 3. 4 kali 4 kurang 3, 4 kali 1. Itu ada 4. Diagonal bidangnya N kali N kurang 1. 4 kali 3, 12. Bidang diagonalnya setengah dari N kali N kurang 1. Setengah dari 4, 2. 2 dikali 4 kurang 1, 3. 2 kali 3, 6. Jadi kubus dengan balok itu sama persis, ya. Sisinya ada 6, rusuknya ada 12, titik sudutnya 8, diagonal ruangnya 4, diagonal bidangnya ada 12, bidang diagonalnya ada 6. Cuman dia berbeda hanya dengan kalau mencari panjang sisinya, kalau jumlah sisinya sama. Kemudian untuk limas, ya, contohnya Ibu ambil di sini deh, limas segi 4 misalnya, ya. Mana limas segi 4? Nah, ini sisinya ada 5, kita masukin N-nya ganti dengan 4, 4 tambah 1 sama dengan 5. Rusuknya ada berapa? 2 kali 4, yaitu 8. Titik sudutnya ada berapa? 4 tambah 1, oh ada 5. Nah, seperti Ibu bilang tadi, diagonal ruangnya kalau untuk limas segi 4 itu tidak ada, ya. Banyak diagonal ruangnya 0. Kemudian diagonal bidangnya, diagonal bidang. Nah, setengah dari 4, 2. 4 dikurang 3, 1. Berarti 2 kali 1, 2. Ya, bidang diagonalnya ada berapa? Setengah dari N kali N kurang 3. Sama ya dengan diagonal bidang, dengan banyak bidang diagonalnya rumusnya sama. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.